Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan izin kepada kita semuanya untuk dapat melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah di masjid ini. Syukur beserta salam, salawat beserta salam semoga tercurah ke pangkuan beliau Rasulullah SAW, Nabi Agung yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya yang rahmati Allah, dalam dunia pendidikan kita sering mendengar bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya sebuah proses pendidikan adalah agar sebuah institusi pendidikan tersebut dapat melahirkan kader-kader yang memiliki karakter Islami, sehingga diharapkan kader-kader ini nantinya akan dapat melakukan atau mengejawantahkan visi dan fungsinya sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yang tak lain adalah menjadi khalifatullah fil ard. Namun apakah karakter akhlak ini kemudian dapat begitu saja diproses, ditampilkan dalam sebuah wajah pendidikan sehingga dapat melahirkan kader-kader yang memiliki standar akhlak tersebut? Tentu tidak. Agama kita memiliki standarisasi sendiri bagaimana akhlak seorang muslim ini teraktualisasikan dalam kehidupan di dunia ini. Akhlak atau dalam pengertian lain juga disebutkan al-ihsan, kebaikan. Sejatinya bukan monopoli kaum muslimin saja. Kita mendapati saudara-saudara kita yang non-muslim, yang beragama Kristiani, beragama Buddha, beragama Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Kita dapati mereka pun adalah orang-orang yang baik, yang berinteraksi dengan kita dengan baik. Namun akhlak yang juga merupakan anonim dari kalimat etika dan moral memiliki definisinya sendiri, memiliki ketentuan dan persyaratannya sendiri. Maka kita kemudian jangan mudah silap dengan orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita namun mereka baik, bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok di antara kita dan mereka. Maka ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, gambarkan akhlak Rasulullah SAW, maka Sayyidah Aisyah menjawabnya, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, inilah standarisasinya. Lalu bagaimana akhlak dalam Al-Quran itu? Kalau kita mendalami secara lebih detail, maka kita akan dapati bahwa ada 3 tema penting, ada subtema, subpembahasan, elemen yang penting yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama berkaitan dengan keimanan, yang kedua keislaman, dan yang ketiga yang disebut dengan ihsan. Dan itu yang kemudian
terkenal dengan trilogi Islam. Ketiganya ini merupakan satu kesatuan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Dan akhlak sebagai buah dari sinergitas ya, ketiga elemen tersebut. Maka tidaklah mungkin seorang kemudian dilabeli sebagai orang yang baik, berakhlakul karimah, kalau dia menafikan kedua hal sebelumnya, yaitu iman dan Islam. Bisa kita gambarkan trilogi ini sebagaimana sebuah pohon, di mana pada struktur pohon tersebut ada yang disebut dengan akar, dan akar ini mewakili keimanan kita. Kemudian ada tubuh pohon tersebut yang kita sebut dengan Islam, dan kemudian nanti kita temukan di sana ada sesuatu yang menarik dan bisa dirasakan dengan manis, yaitu buah atau bunga, karena memang dia memberikan rebak harumnya. Nah, untuk mendapat atau mencapai tingkatan akhlakul karimah ini, maka seseorang tidak mungkin akan sampai pada limit batas teratas tersebut kecuali jika dia memiliki iman yang kokoh. Kemudian iman ini diwejawantahkan dan diaktualiskan kan dalam bentuk Islam. Iman sesuatu yang mengakar, yang tidak nampak secara kasat mata. Namun Islam adalah sesuatu yang zahir, yang nampak. Maka ketika ditanya, apakah itu Islam wahai Rasulullah? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Kita harus menyaksikan keislaman kita dengan bersyahadat dengan lisan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Rasulullah adalah Nabi kita. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baitil man istata'a ilaihi sabila. Nah, ketika kedua ini sudah kita bisa lewati, maka secara otomatis maka kita akan mendapati diri kita sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka penting bagi kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, maka kita harus memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan dan juga keislaman kita. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana khtim bis salihati a'malana wa 'alal iman wal islam jam'an tawaffana wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.